لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Hadratul Afadil wal A'izza, para pemimpin ibadah yang sama-sama kita muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, tamu-tamu Allah yang semoga mendapatkan kejujuran ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah perkenankan kita semuanya untuk bisa bertemu muka, bermuajahah di tempat ini. Dan insya Allah para jamaah rahimahullah, pagi hari ini kita akan menjelaskan tentang program perjalanan Bapak Ibu-Ibu dalam prosesi ibadah haji di tahun 1445 Hijriah. Bapak Ibu-Ibu, kalau Bapak Ibu-Ibu melihat berita jamaah haji reguler itu, mulai hari Sabtu kemarin sudah tidak ada yang terbang ke Madinah, tapi semuanya sudah masuk Mekah Al-Mukarramah, sudah masuk gelombang kedua. Artinya waktu wukuf makin dekat ya mulai. Nah Bapak Ibu, karena itu NRA alhamdulillah sudah menyusun program, dan insya Allah secara manusiawi program ini sudah fix, segala macamnya sudah disiapkan. Hanya nanti Allah yang menentukan. Semoga Allah memberikan kelancaran pada kita semuanya. Bapak Ibu, program ini berbeda dengan program travel manapun juga. Jadi tidak akan pernah sama satu travel dengan travel yang lainnya. Kenapa? Sebabnya karena bisa jadi penerbangannya pun juga berbeda. Karena itu program ini disusun sesuai dengan penerbangan bapak ibu-ibu, baik berangkat maupun pulang ke mereka. Bahkan sangat jauh berbeda dengan program haji reguler. Yang sama itu adalah Arafah, Minanya, Musdalifahnya. Karena itu Bapak Ibu tidak usah banding-bandingkan programnya, karena pasti beda. Insya Allah pagi hari ini kita akan berdua dengan Mbak Ati akan menjelaskan tentang program perjalanannya, dan silakan Mbak Ati untuk mulainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu, hari ini jamaah kita semuanya berjumlah 1102 jamaah. Tadi disampaikan oleh Pak Ustadz ada 25 bus, 25 ustadz yang mendampingi, ada juga 3 mobil kecil, kemudian nanti di sana juga ada lokal guide yang mendampingi Bapak Ibu. Pemberangkatan kita dibagi dalam untuk yang Garuda 4 pemberangkatan, ada juga 1 Oman Air. Yang Garuda pemberangkatan tanggal 6, tanggal 9, dan tanggal 10. Tanggal 6 itu paket An-Nur, tanggal 9 juga paket An-Nur, tanggal 10 paket Ar-Rahman dan paket Al-Amin. Jadi dengan jumlah sebanyak ini kita tidak mendapatkan pesawat yang ukuran 777, kita dapatnya Airbus, jadi kita menyesuaikan. Alhamdulillah untuk paket An-Nur dan paket Al-Amin itu berangkatnya nggak bencar ya, sekali berangkat. Kalau yang An-Nur itu yang An-Nur yang berpencar, di semua penerbangan ada An-Nur. Di tanggal 6 ada, di tanggal 9 ada, di tanggal 10 2 flight juga ada. Karena memang paling banyak, hampir 600. Nah, Bapak Ibu, ini kan kami menyampaikan dari persiapan pemberangkatan kita, dari urusan packing ya. Mungkin Bapak Ibu udah ada yang pernah berhaji ya, atau mungkin bolak-balik umroh.
tapi izinkan kami untuk menyampaikan agak detail lagi karena saya yakin banyak yang belum pernah haji ya. Jadi agak beda persiapannya. Alangkah sayangnya kalau Bapak Ibu membawa perlengkapan yang kami butuhkan atau kebanyakan atau mungkin kurang. Nah, izinkan kami untuk membantu Bapak Ibu untuk memandu persiapan dari packing ya barang yang akan dibawa ke tanah suci nantinya. Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini nanti dari sini Bapak Ibu sudah bisa bawa perlengkapan ya dibawa. Tadi juga mungkin sudah ada yang ambil, ada koper ya, ada ihram, semuanya sudah ada. Mungkin yang belum itu payung ya sama sandal. Yang selain itu sudah ada. Bapak Ibu saya pandu ini perlengkapan secara umum semuanya dulu ya. Nanti kita pilih isi kopernya apa aja. Secara umum Bapak Ibu, kain ihram ya untuk bapak-bapak 2 setel cukup. 2 setel berarti kan 4 lembar. Itu cukup. Kalau dirasa kebanyakan karena kain ihram kan tebal ya, 3 lembar juga cukup. Jadi kalau ada yang kotor, yang diganti yang kotor aja. Ya. Tapi kalau mau bawa 4 lembar ya nggak apa-apa silakan. Ya. Yang ibu-ibu ya baju gamis putih ya ihram 3 setel cukup. Dapat 1 dari travel, siapkan lagi 2. Ya, dipakai berangkat 1 ya. Jadi baju ihram ibu-ibu 3 cukup ya. Sebaiknya baju ihramnya apalagi dipakai pas puncak haji yang warna putih ya, berangkat juga kita pakai baju ihram warna putih. Jadi 3 cukup ibu ya. Payung kecil insya Allah Bapak Ibu dapat ya. Tapi kalau mau bawa lagi boleh silakan ya, buat cadangan. Sendal juga begitu ya, sendal buat ke toilet atau buat sehari-hari kita ke masjid. Kalau sepatunya agak ribet pakai tali ya udah bawa sendal ya. Kemudian apalagi di Mina ya, Mina itu sebaiknya sendal ya, sendal. Karena kan agak repot ya keluar masuk tenda pakai sepatu ya. Ini perlu sendal buat di Mina. Kemudian botol spray ya, kalau panas kan biar lembab ya, botol spray dapat dari NRA ya. Nanti bisa pulang dapat semuanya. Kemudian Bapak Ibu, kesemuanya itu udah boleh dipilah nih. Nanti kan pulang bawa perlengkapan, dipilah. Oh ini isi koper besarnya, ini isi koper kecilnya. Kenapa kita perlu bantu memandu di sini, kita review di sini. Jangan sampai baju ihramnya masuk bagasi semua. Jangan sampai ya, karena berangkat sudah pakai baju ihram, sedangkan bagasi itu dikumpulkan sampai dengan H-1. Udah dibawa ke bandara terlebih dahulu naik truk. Nah, jangan sampai ihramnya masuk bagasi semua. Jadi dipilah nih, 1 set ihram masukkan ke cabin ya, atau dipilah dikeluarkan dari koper besar. Nah Bapak Ibu, panduan isi cabin atau bagasi dan bagasi ya. Panduan isi travel bag untuk cabin, ini yang untuk naik pesawat. Pakaian ihram langsung dipakai. Yang ibu langsung dipakai ya. Pakaian ihram langsung dipakai, luarnya outer. Saya kemarin nanti saya pakai buat contoh perangkat, tapi karena lagi dicuci udah mau berangkat lusa, jadi saya nggak pakai contoh. Ya Bapak Ibu, jadi ibu-ibu berangkatnya pakai ihram, baju ihram, outernya outer batik haji nasional, atasannya jilbab putih atau berkop putih bebas. Yang jelas pakai baju ihram ibu-ibu berangkat. Pakai baju ihramnya yang bukan dari NRA. Ya. Baju ihram NRA dipakai pas mau ke Mina. Ya. Yang bapak-bapak nanti dipanggil sama Pak Ustadz juga pakai batik. Bawahannya apakah pakai celana panjang dulu atau pakai ihram bawahan, nah nanti dipandu sama Pak Ustadz ya. Nggak boleh pakai jaring ya, nggak boleh pakai jaring. Jangan sampai di koper ini juga ada power bank, nggak boleh sama sekali ada power bank. Kalau ada power bank, kalau ketahuan itu bisa delay, fatal. Ya power bank nggak boleh sama sekali. Bapak Ibu ini jangan terkecoh ya, ini bukan punya jamaah, ini punya NRA, isinya POMI. Ya buat nanti langsung kita di Mina Arafah ya. Kita bawa POMI, Bapak Ibu bawa POMI 1-2 cup di koper boleh. Tapi kita juga punya stok di sana. Ini POMI, abon, ini kacang teri, ini buat yang kita di sana. Jadi dia tadi ini kayaknya mau dagang. Enggak, ini buat kita nanti di sana, buat langsung kita di Arafah, di Mina terutama. Di Mina Arafah sama di apartemen ya. Nah, Bapak Ibu pengumpulan koper ya. Nah, koper kecilnya ini Bapak Ibu saya mau ingatkan, koper kecil ini sebenarnya sebaiknya masuk bagasi juga. Sebaiknya, Bapak Ibu satu pesawat jamaah NRA Ar-Rahman itu satu pesawat. Kalau semua jamaah 259 jamaah
Kalau semua jamaah bawa koper kecil naik pesawat, yakin nggak muat. Yakin akan dirazia dan di pintu terakhir masuk pesawat akan diturunkan ke bagasi. Jadi Bapak Ibu sebaiknya koper kecilnya masuk bagasi juga. Bapak Ibu kumpul di Wisma jam 5 subuh. Ya. Jam 5 subuh kumpul di Wisma di sini. Ya, sarapan kemudian dilanjutkan dengan acara pelepasan. Jamaah berangkat ke airport jam 6.30 dengan bus yang telah disediakan panitia. Pengantar hanya sampai hotel atau Wisma. Pembagian gelang haji, name-tag, buku kesehatan, paspor, nomor lipat. Bapak Ibu, persiapan pemberangkatan ini penting. Ya, saya ada yang sudah berapa kali berangkat kadang-kadang. Apa ya tahapnya ya? Apakah sholat tokat dulu? Apakah sholat tabur dulu? Apakah nanti ihram dulu? Ya. Jadi ini kadang-kadang kita penting tapi nggak tahu urutannya di mana ya. Nah Bapak Ibu ini saya serahkan ke ahlinya nih Pak Ustadz supaya kita sama-sama belajar dipandu dari malamnya ya. Bapak Ibu malamnya ya, jangan sampai istirahat. Ya. Biasanya kalau malam mau berangkat haji itu keluarga kan pada datang ya kurang tidur. Nah ini harus istirahat Bapak Ibu ya. Baik, Pak Ustadz mohon dibantu jelaskan proses pemberangkatan sampai dengan embarkasi Jeddah. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, Bapak Ibu, berangkat haji itu ternyata suasana hatinya jauh berbeda dengan berangkat kemanapun juga. Saya rasa Bapak Ibu sering keluar negeri, tapi suasana hati akan berangkat haji beda dengan akan berangkat ke Singapura. Besok mau ke Singapura sekarang biasa aja, apalagi kalau besok mau ke Singapura. Tapi Bapak Ibu 2 minggu lagi kira-kira akan berangkat haji, hati kita udah deg-degan. Kalau ngelihat laporan haji di TV itu bulu-bulu kita merinding, air mata kita menetes. Jangankan bapak-bapak, saya aja Bapak Ibu kemarin habis manasik saya berangkat isi acara, tiba-tiba lewat bis Damri yang mengangkut jamaah haji. Masya Allah, tanpa terasa air mata kita menetes. Itulah suasana haji ternyata berbeda dengan suasana umroh dan perasaannya pun juga jauh berbeda. Bapak Ibu nanti di hari haknya, ya di tanggal berapa? 10 Juni. Silakan Bapak Ibu mandi sunnah ihram terlebih dahulu di rumah. Ustaz, mandi sunnah ihram itu bagaimana? Mandi sunnah ihram ini sama seperti mandi biasa. Bedanya hanya di niat. Niatnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Nawaitu al-ghusla sunnatan lil ihrami lillahi ta'ala. Kalau Bapak Ibu nggak bisa pakai bahasa Arab, silakan pakai bahasa Indonesia. Niat saya mandi sunnah ihram karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu Bapak Ibu yang rahimahullah silahkan bersihkan badannya, wangikan badannya, kuku yang panjang kita potong, kumis jenggot yang nggak rapi kita rapihkan, yang rahimahullah. Pakai pakaian, kemudian Bapak Ibu laksanakanlah sholat sunnah safar di rumah masing-masing. Sholat sunnah safar itu bagaimana? Sholat sunnah biasa. Niatnya bagaimana Pak Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Usolli sunnatan lis-safari rok'ataini lillahi ta'ala. Gak bisa pakai bahasa Arab, Bapak Ibu silahkan pakai bahasa Indonesia. Niat saya sholat sunnah untuk bersafar karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah rahimahullah, Bapak Ibu, insyaallah. Nah, buku kesehatan ini tolong jangan diletakkan di tas yang dibagasikan. Tolong buku kesehatan simpen di tas yang dibawa ke cabin. Kenapa demikian? Biasanya di buku kesehatan ini ada vaksin meningitis, ada sertifikat vaksin meningitis. Ya, antara di situ ya. Nah, Bapak Ibu, begitu landing di Jeddah nanti, masuk ke ruangan imigrasi. Pas masuk ke ruang imigrasi, biasanya orang-orang Departemen Kesehatan di Saudi Arabia, Wizaratus Shihah dan Walimahullah Kementerian Kesehatan itu akan memeriksa sertifikat
vaksin meningitis ini. Yang tidak bisa menunjukkan sertifikat vaksin meningitis dipisahkan, disuntik lagi. Saya tidak tahu dampak dari disuntik meningitis 2 kali. Siapa tahu jadi hulek di mana. Itu jamaah. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu naik ke pesawat, tolong jamaah rahimakumullah, itu paspor jangan diletakkan di kantong belakang kursi. Sering kejadian lupa paspor. Maaf, paspornya lupa, pesawatnya sudah terbang, Bapak Ibu tidak bisa masuk Saudi Arabia dan tidak bisa haji. Itu jamaah rahimakumullah. Jamaah rahimakumullah, sebaiknya sebelum Bapak Ibu naik ke pesawat, wudhu terlebih dahulu. Sholatnya di mana? Di atas pesawat. Kenapa sih saya anjurkan sholat di atas pesawat? Karena begitu Bapak Ibu landing di Jeddah nanti, waktu menunjukkan sekitar jam 17.40-an. Bapak Ibu turun, baru masuk imigrasi, itu biasanya sudah adzan maghrib. Karena itu jamaah rahimakumullah tidak bisa kita jamak takhir, mendingan sholat di atas pesawat. Cuma untuk sholat di atas pesawat ini kita tidak bisa jamaah rahimakumullah wudu. Kenapa? Karena mungkin membahayakan pesawat tersebut. Jadi sebaiknya tayamum. Nah, para jamaah rahimakumullah, nanti sholat di atas pesawat dengan isyarat jamaah rahimakumullah. Bapak Ibu saya ingatkan, tanggal 10 Juni ini adalah closing date. Artinya apa? Pesawat haji yang terbang Garuda dari Jakarta terakhir tanggal itu. Setelah tanggal itu tidak ada penerbangan haji lagi. Garuda tidak bisa ngangkut jamaah haji lagi. Bahkan kalau kita lihat jadwal haji reguler, tanggal 10 itu kloter terakhir. Setelah itu tidak ada. Karena itu mohon maaf Bapak Ibu harus tepat waktu dan mohon kita kepada Allah mudahkan dilancarkan, karena jamaah rahimakumullah ini merupakan penerbangan terakhir. Paspor dan dokumen tolong dipegang dengan baik agar supaya jamaah rahimakumullah tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, mohon kunci koper tolong dipegang masing-masing, jangan dipegang oleh istri atau suami. Kenapa sebabnya? Karena X-ray itu harus buka masing-masing. Dan maaf, orang Indonesia itu kalau berhadapan dengan orang Arab itu seringkali soak ya? Per. Kenapa sebabnya? Orang Arab itu sebenarnya sopan Bu, iftah, tapi gayanya keras. Iftah kayak marahin. Lah nenek-nenek dibentak kayak begitu, diper. Kayak gitu kan. Nah, ini sering terjadi Bapak Ibu, karena itu tolong kuncinya dipegang masing-masing. Seperti Mbak Ati tadi, nggak usah pakai pin aja dah. Kalau di situ tuh pin bermasalah terus. Makin disuruh dibuka, makin lupa gitu kan. Di jamaah rahimakumullah, ini kalau terjadi harus X-ray sendiri-sendiri. Pak Bu, maaf, biasanya NRA akan membagikan nasi kotak di atas bis. Cuman saya ingatkan, ini nasi kotak, di dalamnya ada tisu basah. Kita ingat kita dalam keadaan ihram dan tisu basah ini wangi jamaah rahimakumullah. Insya Allah kita akan berangkat Bapak Ibu. Nah, mohon maaf, transportasi dari bandara menuju ke Mekah, maaf, seluruh jamaah tidak bisa mengatur transportasi sendiri. Semuanya under kontrol Wazaratul Hajj, Kementerian Haji. Jadi NRA nggak bisa nyewa bus untuk jemput Bapak Ibu. Pokoknya bisnya harus disiapkan, harus dipakai bis yang disiapkan oleh pemerintah. Karena itu nggak bisa milih bis. Kalau bis yang disiapkan itu ternyata Rosalia Indah, nah kita naik bis Rosalia Indah. Tapi kalau seandainya yang disiapkan itu Kopaja, ya udah, terima nasib, kita naik Kopaja. Pokoknya kita doa mudah-mudahan sampai ke Mekah dengan selamat, apapun bisnya. Nah Bapak Ibu, sesampainya di apartemen akan istirahat terlebih dahulu. Bapak Ibu, apartemen ini jamaah rahimakumullah, maaf,
akan disesuaikan dengan kondisi kamar. Apartemen Bapak Ibu letaknya insya Allah di Kudai atau di Kahkiyah. Ya, di Kudai atau di Kahkiyah. Jarak ke Masjidil Haram sekitar 4 km. Jarak ke Grosiran 800 meter. Jadi tahun yang lalu Bapak Ibu, waduh itu sudah. Nah ini dari Masjidil Haram berapa kilo? 400 meter, 4 kilo. Dari Grosiran? Jadi jalan kaki bisa tuh ke Grosiran ya, 50 pagi ya. Ini jamaah imam tempatnya. Sesampainya di sini Bapak Ibu akan istirahat. Nah, jamaah imam lalu dalam keadaan ihram, istirahatnya ingat Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu akan dibawa ke Masjidil Haram dengan bisnya disesuaikan dengan bis yang sudah diatur. Jadi ketika Bapak Ibu akan melaksanakan tawaf dan sa'i, sesuai bis masuknya jamaah imam. Bapak Ibu. Nah, insya Allah jam tanggal 8 Dzulhijjah ya, Bapak Ibu sampai ke Mekah tanggal 4 Dzulhijjah, 5 Dzulhijjah, 6 Dzulhijjah istirahat, 7 Dzulhijjah istirahat, 8 Dzulhijjah Bapak Ibu akan melakukan puncak prosesi ibadah haji. Dimulai dengan apa? Pagi mandi sunnah ihram. Terus Bapak Ibu pakai baju ihram, kukunya rapihkan, bajunya bulu-bulunya bagainya dan yang lainnya disucikan, bersuci, mandi, terus sholat sunnah ihram di mushola nanti. Dan Bapak Ibu jangan turun dulu. Kenapa? Lobinya ini nggak cukup untuk 400 orang. Mendingan Bapak Ibu berada di kamar, istirahat di kamar, nanti dipanggil kalau sudah bisnya siap jemaah. Nah, kita naik bis dan tanggal 8 Dzulhijjah ini puncak prosesi ibadah haji. Bapak Ibu, kita akan ke Mina. Tanggal berapa? 8 Dzulhijjah. Berapa kilo dari tempat ini ke Mina? Dari tempat ini ke Mina sekitar 5 kiloan Bapak Ibu. Ya kan? Tapi mohon maaf, perjalanan menuju ke Mina tidak bisa diprediksi berapa jam. Mengapa? Karena tanggal 8 Dzulhijjah seluruh jamaah haji mulai bergerak. Dan rata-rata jamaah haji ini tanggal 8 Dzulhijjah bergeraknya bukan ke Mina tapi ke Arafah. Tapi tetap karena jalannya hampir sama, maka bisa dipastikan itu jalanan di mana-mana macet menuju ke tempat puncak ibadah haji. Karena itu Bapak Ibu, kalau boleh saya anjurkan Bapak Ibu sebelum puncak haji ini tolong beli makanan di dekat supermarket di situ. Itu makanan yang mau simpen di bis, ya di Mina, nggak usah turunkan itu makanan di di bis aja, karena nanti kita akan pakai bis itu terus. Bis itu kita charter jemaah. Kenapa? Sebabnya karena perjalanan menuju ke Mina itu tidak bisa kita prediksi berapa jam. Yang pasti kita akan usahakan bis itu sampai di Mina sebelum zuhur, karena tarwiyah dimulainya dari zuhur jemaah. Bapak Ibu masuk tenda Mina, insya Allah Bapak Ibu akan masuk di tenda dulu mantan 111. Jadi mantan ini, kalau masih bukan mantan karena nggak ada lagi, nanti sekarang 111. Sekarang ada perusahaan namanya Masyari. Posisinya jemaah rahimakumullah ke tempat Jamarat, ke tempat eskalator Jamarat itu hanya 150 kilo. 150 kilo. 150 meter. Jadi Bapak Ibu keluar dari tenda, jalan sedikit, udah langsung eskalator. Nah, ya. Ini di upgrade Bu. Kenapa? Sebenarnya 116. Tapi oleh negara dimajuin ke 111. Kalau 116 jalannya sekitar 800 meter. 111 jalannya 100 sampai 200 meter, 2 kilo. Jadi begitu keluar, jadi tenda ibu tuh, mohon maaf ya Bapak Ibu, maktab itu nyambung dengan pelataran eskalator. Nah, maaf. Nih, ini tendanya di sini. Ini kita foto dari tempat jembatan eskalator, jembatan Jamarat. Jadi begitu keluar,
langsung naik eskalator menuju ke Jamarat. Jadi cukup dekatnya eskalatornya menuju ke Jamarat. Ya, Bapak Ibu tambahan untuk paket An-Nur dan Ar-Rahman, alhamdulillah sama Ibu Irmawati di-upgrade ke maktab 111. Kalau diumpamakan maktab itu maktab 111, karena kan sekarang sudah swastanisasi ya sama Mas Syarif. Nah itu titiknya di maktab 111. Untuk paket Al-Amin dan Ar-Rahman di situ 242 jamaah. Ya, untuk paket An-Nur maktabnya di titik 116. Jadi memang Bapak Ibu kita ada upgrade tahun ini beberapa semua paket ada upgrade-nya. Semua paket ada upgrade-nya. Jadi kalau Ar-Rahman upgrade-nya itu di tenda. Lebih dekat ya, lebih dekat banget ya dengan Jamarat. Kalau itu Al-Amin dan Ar-Rahman. Kalau yang An-Nur itu di upgrade-nya di Madinah, di Hotel Madinah. Sama-sama open peak, mungkin nanti Ibu ketemu ada An-Nur di open peak. Nah itu upgrade-nya An-Nur di situlah. Tapi kalau tendanya justru jauh ya, tadi di hard copy Bapak Ibu pegang itu jaraknya 800-900 meter, itu memang jauh. Jadi upgrade-nya beda-beda. Kalau yang Assalam Al-Aziz upgrade-nya itu di Hotel Mekah yang harusnya Hilton convention menjadi Hotel Raffles yang di dekat Hotel Al-Makam. Jadi masing-masing punya upgrade Bapak Ibu, alhamdulillah. Yang Ar-Rahman upgrade-nya di tenda dan itu yang puncak haji ya. Terima kasih Pak Ustaz. Bapak Ibu, panasnya di Mina itu dari mulai jam 8. Nah, sekitar jam 8 tadi pagi, di kita enak ada Bu ya. Sampai jam asar. Ba'da asar baru masih mendingan. Itu kalau dari jam 8 sampai jam 4 sore kira-kira Bu, di dalam tenda kita umpel-umpelan kayak di open. Bapak mencoba keluar, tinggal di luar, kayak dibakar. Jadi silahkan pilih, mau matang di open atau matang dibakar. Itu yang mau dijaga. Dan maaf, ini posisinya posisi paling favorit, jadi tidak bisa dilebarin lagi. Sempit Jamhur Hibahullah, umpel-umpelan di situ. Nah itu Jamhur Hibahullah. Jangan balik. Bapak Ibu, kalau melihat kondisi kasus seperti ini, ya, ini yang dulu ya, ini kita abaikan aja ini yang dulu. Alhamdulillah dari tahun ke tahun ada perbaikan dari maktabnya. Yang saya ingin sampaikan kalau melihat kondisi kasus seperti ini, ya, sepertinya untuk satu orang satu nggak akan cukup, ya. Jadi Bapak Ibu, kita memilih tenda, ya, itu sudah sesuai dengan jumlah jamaah. Bapak Ibu udah bayar ke kita, terus kita udah bayar juga untuk istilahnya beli tenda sama kasur. Kasurnya ada, tapi space-nya nggak ada. Jadi kalaupun kita komplain nih kasurnya kok nggak ada, kita akan dikasih kasur, tapi space-nya nggak ada. Yang di luar situ ada kasur bertumpuk, tempatnya nggak ada. Jadi ini sepertinya kalau kita lihat, udah langsung tidur rame-rame aja lah. Perbedaannya kalau yang reguler ya sama juga seperti ini, cuma nggak pakai kasur ya, dan jaraknya jauh berkilometer. Nah ini kita karena pakai matras seperti ini, tapi karena nggak ada jarak jadinya kayak matras yang lempeng gitu ya Bu ya. Jadi itu kayak kita masuk kayak main rumah-rumahan aja dah, pasang bantal ada masuk spray, pasang ransel udah tidur. Jadi Bapak Ibu mungkin kalau orang satu mungkin yang agak mungil bisa 3 kasur 4 orang gitu. Jadi buat rame-rame karena udah nggak mungkin seorang satu, akan ada yang ketimpa. Ya mungkin ya sharing aja mungkin nanti kita akan minta bantuan misalkan mana yang kosong bisa sharing kasurnya ya. Karena kasur banyak cuma di luar ditaruhnya. Ya seperti itu Bapak Ibu ya. Lain halnya kalau di Arafah itu kasurnya cukup, tempatnya juga lebih luas. Karena memang kan di Mina tempatnya segitu-gitu aja yang nggak bisa diperluas. Sementara jamaah nambah terus dari tahun ke tahun. Nah seperti itu Bapak Ibu kondisi di Mina. Bapak Ibu, nah inilah kondisi Mina. Kita akan kembali ke Mina lagi Bapak Ibu ya. Bu, Pak, maaf, di Mina makanan ngantri. Panas, dan bahkan saking ngantrinya, yang ngantri itu Bapak Ibu adalah sendal. Di sendalnya yang ngantri, orangnya nunggu. Kenapa? Karena saking panasnya.
Mohon maaf Bapak Ibu-Ibu, itu di sana itu air mineral banyak, Bapak Ibu-Ibu insya Allah cukup. Dan di maktab 111 itu saya baru ngerasain Bapak Ibu-Ibu. Ya, dulu ketika kita masuk di maktab 111 itu suka ngasih es krim. Dan saya baru merasakan es krim anget. Itu dia mulai ngomong gitu kan. Ini makan. Nah, Bapak Ibu karena toiletnya antri, berarti ada toiletnya di antrian sendal, antrian toilet, antrian makan, ya kan? Antrian toilet mana? Nah, ini antrian makan Bapak Ibu. Tolong kalau bawa buah satu-satu aja, ini antrian toilet Bapak Ibu. Ya sampai sekarang juga masih begitu. Ya tolong ibu-ibu kalau ke toilet jangan pakai kemben, apa sih kemben? Jangan pakai anduk doangan begitu. Ya Allah, Rabbana ya Karim, ini kan. Ini antrian toiletnya. Nah, Bapak Ibu, karena toiletnya satu maktab itu paling banyak 20 atau 30, maka NRA menawarkan untuk pulang pergi ke apartemen. Ya, Ustaz, gimana teknisnya? Mabitnya tetap nggak? Tetap mabit, cuman siangnya tidak di tenda. Ustaz, bayar lagi apa enggak? Tidak bayar lagi. Gimana teknisnya? Pak Bu, teknisnya begini. Bapak Ibu, kita tarwiyah. Habis tarwiyah, Arafah. Habis Arafah, malamnya kita ke Muzdalifah. Pagi, dini harinya kita tawaf sa'i, tawaf ibadah. Selesai itu kita berangkat ke apartemen untuk mandi. Saya kira mandi di Mina lebih enak, dari mandi di apartemen lebih enak dibandingkan di Mina. Nah, Bapak Ibu, yang untuk pulang pergi maghrib, habis sholat maghrib dan isya kita berangkat ke Mina. Bapak Ibu, tanggal 10 Dzulhijjah bis tidak bisa berhenti depan tenda. Jadi berhenti di mana? Berhenti 1 kilo sebelum terowongan. Jalan ke terowongan sekilo terowongan menuju Jamarat 1 kilo lagi. Berapa kilo? 3 kilo. Tapi jalannya malam, bukan siang. Jamaah rahmatullah, langsung lantar Jumrah Aqabah. Selesai Jumrah Aqabah ke tenda. Malam itu kita stay di Mina sampai kira-kira 6 jam di Mina. Jam 2, jam 3 menjelang subuh kita jalan kaki lagi keluar Mina ke apartemen. Jadi siang kita di tenda. Siang di apartemen. Besoknya ba'da maghrib kita jalan lagi. Ya kan, kita jalan lagi. Bapak Ibu. Ya, kita jalan lagi. Jadi kalau yang tidak pulang balik, milih stay di tenda, maka berangkat ke Minanya habis duhur. Habis duhur, jalan ke Mina, stay di tenda, tidak keluar sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi ngambil nafar balik. Tapi yang pulang balik berangkat kapan? Maghrib. Subuh balik lagi. Besoknya habis maghrib, kemudian pagi langsung lontar keluar Mina. Jadi maaf kalau yang bolak-balik hanya 2 kali bolak-baliknya. Kenapa? Karena ngambil nafar awal. Tapi kalau yang ngambil stay tetap di Mina, ngambil nafar tani. Itu kira-kira aja Allah. Yang pulang pergi tetap ada ustadz yang bimbing. Jadi di masjid, di apartemen juga tetap ada sholat jamaah dan yang lainnya. Tetap ada dokter yang mendampingi ya Allah, dan tidak dikenakan biaya tambahan. Kira-kira Bapak Ibu yang mana? Bapak Ibu, ya kan? Maaf, tiap tahun itu Mina itu overload. Maaf, kasur ada, tapi tempat itu yang mau dipakai. Baik, mari. Bapak Ibu, kondisi kasur tadi ya, kita tidur di situ, makan di situ, sholat di situ. Jadi sampai di Mina jangan cari di mana musola, nggak ada musola.
Bapak Ibu kita sholat berjamaah di situ sama Ustaz. Semua waktu sholat berjamaah kita berjamaah sama Ustaz. Semua waktu sholat fardu kita berjamaah. Setiap habis sholat kata ada tausiah. Ya, dipandu Bapak Ibu, pokoknya kalau selama di Mina Arab itu selalu dipandu. Nikmatnya di situ. Ya, cuma itu makan di situ, sholat di situ, tidur di situ rame-rame, riuh. Bapak Ibu yang pulang haji bertahun-tahun kangennya di mana? Kangennya di Mina. Nggak ada yang kangen di Hotel Mekah. Interkon, Fairmont, Madinah, Movenpick, Interkon Madinah nggak ada. Kangen di Mina, kangen Mina berarti gitu. Nah itu Bapak Ibu, kalau kita yang masih muda ya, kita ya masih muda, nikmatin aja udah panas-panasnya, antrinya. Kapan lagi toh sekali seumur hidup Bapak Ibu udah ngantri berapa tahun ya. Nah kalau yang nggak kuat jangan dipaksakan. Ini kita terbuka buat semua paket, buat 1.100 jamaah kita kasih opsi ini buat semua paket. Yang nggak kuat panas, yang nggak kuat antri di toilet, nggak kuat makan, tetap nggak ada tenaga buat ngantrikan makan, apalagi ngantrikan ke toilet. Bapak Ibu harus sendiri-sendiri. Silakan ikut opsi yang kedua, bolak-balik. Cuma tadi itu menyiapkan tenaga ya, karena bolak-balik. Nah untungnya bolak-baliknya kan malam. Nah ini Bapak Ibu nggak ada tambahan biaya, silahkan. Kenapa harus daftar? Karena kita harus menyiapkan makanan di transit tadi di apartemen. Berapa yang kita harus masakin nih? Kita harus siapkan juga chef buat masak. Kita harus siapkan ustaz, harus siapkan bus. Nah nanti itu yang bolak-balik sudah nggak perlu bus lagi, dicampur semuanya. Dan bisa jadi dan tentu bus, semua bus ada, bus 1 sampai bis 23 campur-campur. Karena kan udah opsional, ini nggak wajib. Jadi pilihan, tolong daftar dari sekarang di depan. Kalaupun nanti aja di sana pas mau ke Mina boleh silahkan. Daftar sekarang nanti batal nggak apa-apa boleh silahkan. Kita cuma mau tahu aja rasionya. Kira-kira nih ada 1.000 jamaah berapa nih yang bolak-balik ya. Yang ibu-ibuku, bapak-bapakku yang udah lansia, mohon maaf ya, lebih baik bolak-balik saja. Kursi roda juga lebih baik bolak-balik saja. Ya. Toilet ada toilet duduk. Toilet duduk ada ya, banyak kan jongkok tapi ya. Nah ini gambaran toilet ya. Nah kalau saya tadi dalam toilet tadi belum ya, di dalam toilet ya, di dalam toilet. Kalau sekarang sih lebih bersih dari yang saya review ini, lebih bersih mana toilet Mina ya. Nah bawahnya fiber, ada perbaikan beberapa juga udah dari tembok ya bawahnya. Ini fiber, jangan sampai ada yang masuk ke toilet berdua, ini bahaya. Nah ini kita foto dalam kondisi air mati, makanya banyak mineral, botol mineral. Mereka pakai botol mineral tuh airnya mati ya. Nah sekarang ini lebih bersih, sudah ada cleaning service Bapak Ibu ya. Terutama ibu-ibu ya, ibu-ibu kalau misalkan maaf pakai panty liner, pembalut, di depan itu ada tempat sampah, buangan tempat sampah. Ya. Atau cemplungnya ke bawah, ini dia lurus ke bawah, nggak pakai air angsa, nggak akan mampet. Lurus ke bawah itu gede itu ininya pembuangannya, lurus ke bawah ketemu sama pembuangan yang lain-lain. Jadi buang aja ke bawah itu sampahnya ya. Botol pun juga ini buat sebenarnya gede ya. Di luar itu ada tempat sampah juga ya. Alhamdulillah tahun ini lebih bersih beberapa tahun ini karena memang kita selalu komplain. Dan karena apalagi sekarang swasta ya, mereka kan tentu juga harus memperbaiki kualitas pelayanan mereka dari tahun ke tahun, karena kita bisa aja pindah tahun depan nggak pakai masker tersebut. Nah, itu di kondisi di Mina ya. Jadi kalau, nah ini juga kondisi air mati, makanya banyak botol mineral, ini sudah jalan airnya, tenda ini udah tertutup ya, sekarang ini lebih tertutup, apalagi buat ibu-ibu, ini sudah ada dibangun tembok, jadi sudah tertutup untuk ibu-ibu ini, ya. Nah ini yang ini yang toilet di luar. Nah kira-kira demikian gambarannya, antri makan, antri toilet juga kondisi kasus di Mina. Dan apa itu bisa didiskusikan mungkin nanti sama keluarga, apakah mau pulang balik atau mau di tenda sampai selesai ya. Kami serahkan ke Bapak Ibu ya, silakan baik Ustaz. Baik Bapak Ibu, itulah Rena Mina. Jadi kalau Bapak Ibu mau di Mina, siapkan badan kita, fisik kita untuk panas. Sedangkan untuk kalau bolak-balik, siapkan kaki kita jangan untuk jarak kaki. Bapak Ibu, kita akan dengarkan ini bagaimana hukum bapak-bapak, ibu-ibu yang sakit, yang hukum tidak mabit di Mina. Yang kedua, kita Muzdalifah tidak turun, tapi di atas kendaraan. Dan ketiga, kita jamaah takdim sholat zuhur kita di
Arafah.